Mari kita siapkan hati kita, roh jiwa tubuh kita, pikiran kita, agar setiap benih firman Tuhan tertanam dalam lubuk hati kita dan berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 13. Judul perikopnya adalah kasih. Kita baca bersama-sama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Di sini dikatakan bahwa kita harus memiliki kasih. Jika kita tidak memiliki kasih, ibaratnya orang yang koar-koar doang. Contohnya, ada orang butuh makanan, kita cuma bilang, ya udah kamu makan, tetapi kita nggak ada tindakan untuk memberi dia makan. Kita cuma suruh dia kedinginan pakai selimut, tetapi kita tidak memberikan selimut, sedangkan dia orang yang kurang mampu. Jadi kita di sini di 1 Korintus pasal yang ke-13 ini kita ditekankan bahwa kita harus mempunyai kasih, harus mempunyai tindakan, jangan cuma ngomong doang gitu kan. Saudara-saudari, baik kita akan baca ayat selanjutnya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Biarpun kita ahli dalam segala kitab, kita mengerti semua kebenaran firman Tuhan, tetapi jika kita tidak melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kasih, semuanya sia-sia. Yang bilang 1 Korintus pasal yang ke-13 ini ya saudara-saudara. Jadi kita harus mempunyai action, tindakan untuk saling mengasihi, didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Begitu ya. Baik, ayat selanjutnya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi jika kita berkorban untuk seseorang, kita menasihati seseorang, bahkan mungkin jika kita memberikan untuk seseorang, tetapi jika tidak dilandasi dengan kasih, cuman oleh keinginan daging hawa nafsu doang, kita harus memiliki hati yang kasih agar kebenaran firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-13 dengan judul perikop kasih ini dapat terlaksana. Jadi di sini dikatakan walaupun dia menyerahkan tubuhnya untuk dibakar, tetapi jika dia tidak mempunyai kasih, tidak ada faedahnya bagiku, katanya seperti ini. Jadi walaupun kita memberikan kasih, memberikan action, kita juga tetap harus dilandasi dengan kasih. Jadi di sini kita belajar betul-betul ya bahwa kasih itu penting. Walaupun kita memberi pun, walaupun kita ada action pun, tetapi jika kita tidak ada landasan kasih, semua itu sia-sia, tidak ada faedahnya. Ya, baik kita baca ayat selanjutnya. Ini adalah poin-poin penting tentang kasih. Apa sih kasih? Mari kita simak bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi di sini dikatakan bahwa kasih itu sabar. Orang menyakiti kita, kita sabar, mengampuni. Kasih itu murah hati, memberikan dengan berlandaskan kasih. Terus kasih itu murah hati, suka memberi. Ia tidak cemburu, dia selalu berpikir positif ya. Ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Jadi ia tidak pamer, tidak sok tahu. Jadi benar-benar ada kerendahan hati di sini ya. Dan tulus, memberi tanpa meminta pamrih atau mengharapkan imbalan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dirinya sendiri. Keuntungan diri sendiri. Jadi dia tidak melakukan hal yang tidak sopan. Ibaratnya kurang ajar. Ya tahu lah ya tidak sopan seperti apa ya. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi ibarat timbal balik, aku nolongin kamu nih, kamu nanti nolongin aku gitu. Walaupun dengan seolah-olah memberi, membantu, tetapi kalau ada keinginan tidak tulus, itu bahaya. Jadi kita harus tulus kepada orang, memberi tanpa harus mengharapkan kepentingan diri sendiri. Baik, ayat selanjutnya.
Ia tidak pemarah, ya. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, pendendam. Jadi dia tidak pendam, dia memaafkan, pemaaf. Ayat selanjutnya, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Jadi dia selalu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi dia maunya tuh hidupnya benar. Ya, baik, ayat selanjutnya. Ia menutupi segala sesuatu. Ia menutupi segala sesuatu ini maksudnya pemaaf ya. Percaya segala sesuatu. Percaya segala sesuatu tentang hal positif yang sesuai kebenaran firman Tuhan ya. Mengharapkan segala sesuatu. Dia ada pengharapan. Sesuai firman Tuhan tapinya ya. Sabar menanggung segala sesuatu. Ya, dia sabar. Dia berdoa belum terkabur, dia sabar. Dia menantikan penyertaan Tuhan dengan sabar. Baik, ayat selanjutnya, ayat yang ke-8. Kasih itu tidak berkesudahan. Jadi ingat, kasih itu kekal selamanya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib karena menebus dosa kita. Itu berlandaskan karena dia mengasihi kita semuanya. Baik, ayat selanjutnya, ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata kepekak seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi ini perumpamaannya seperti anak kecil yang tumbuh dewasa, seperti itu ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Ayat selanjutnya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi di sini bahwa kita harus benar-benar bersungguh-sungguh melakukan segala sesuatu dengan kasih. Walaupun action, tadi kan saya bilang harus ada action, tapi di sini dikatakan lagi berlandaskan kasih. Jadi action itu harus berlandaskan dengan kasih. Kasih itu apa? Seperti yang tadi di ayatnya itu ya. Ayat 4, 5, 6, 7. Itu semuanya deretan ciri-ciri kasih. Jadi biarlah renungan dan ibadah FK mingguan ini, perenungannya adalah tentang kasih. Dan biarlah Tuhan memberikan kita hati yang mengasihi, tapi kita juga harus mau dibentuk dengan Tuhan, dengan cara melakukan kasih itu sendiri. Makanya ditekankan bahwa visi misi kita juga berlandaskan dengan kasih juga. Saya merindukan saudara-saudari semua merasakan yang namanya kasih Tuhan. Kita diampuni karena kasih. Kita memberikan kasih kepada orang karena Tuhan Yesus memberikan kita kasih. Jadi saya berharap bahwa saudara-saudari di sini semua kita benar-benar bersungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya membaca kebenaran firman Tuhan, tetapi juga melakukannya dengan poin berdasarkan kasih. Karena akhir zaman ini kasih telah menjadi dingin. Orang-orang tuh juga udah gak peduli tentang kasih, egois, kepentingan diri sendiri, melakukan hawa nafsu kedagingan. Jadi kita anak-anak Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh kita harus melakukan kasih itu. Saya berharap kebenaran firman Tuhan ini di 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1-13 yang berjudul perikop kasih, saudara-saudari dapat melakukan kebenaran firman itu. Baik, demikian ibadah FK mingguan kita. Saudara-saudari, kita bersatu dalam doa dan menerima doa berkat. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu bahwa di 1 Korintus pasal yang ke-13 kami semua harus memiliki kasih.
Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi hati kami, menyelimuti hati kami dengan kasih, agar kami dapat melakukan kasih itu. Mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dengan hati yang betul sungguh-sungguh. Bapa, biar kami bisa menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran firman-Mu tertanam dalam lubuk hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Semua hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk yang sedang menyaksikan konten video ini, yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan mampukan, Tuhan kuatkan. Dan Tuhan juga berkati keuangan kesehatannya juga, dan juga untuk orang yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan, dan juga untuk orang yang tertekan hidupnya dalam pergumulan, mencari jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar, dan Tuhan mampukan kuatkan dalam tekanan. Dan kami juga berdoa untuk visi misi di firman karunia ini agar dapat terlaksana oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menerima doa berkat. Kasih karunia damai sejahtera menyertai kita semua oleh karena penyertaan Yesus. Jadilah manusia yang takut akan Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan, memiliki hati seorang hamba, seorang anak, seorang murid yang takut akan Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan biarlah Roh Kudus tercurahkan di dalam kehidupan kita agar kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baiklah saudara-saudari, terima kasih yang setia menyaksikan konten video saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.